Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah video kumpulan resep-resep berbahan dasar telur. Langsung markisak, mari kita masak. Ini bahan-bahannya ada 7 butir telur, 500 gram tahu putih gurih yang enak dan tidak asam. Kemudian ada daun bawang. Nah, ini daun bawangnya 250 gram daun bawang, ada 7 siung bawang putih dan 1 buah bawang bombay. Pertama kita tumis dulu bawang putih yang sudah dicincang, tumis sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, seperti ini. Setelah itu masukkan tahu sambil dihancurkan ya. Tahunya boleh banget kalau mau dihancurkan di luar ya. Nah, setelah tahunya hancur, ini buat tambahkan cabai, lalu masukkan bawang bombay. Kita tumis sampai bawang bombaynya cukup layu saja. Lanjut, kita masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh micin, sedikit kunyit bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan saus tiram kalau ada, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Masukkan irisan daun bawang, tumis sampai sekedar layu saja. Kemudian kita masukkan telur, sisakan sedikit ya, 1 butir dan putih telurnya. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa ya dites rasa. Untuk bumbunya bisa disesuaikan dengan bahan yang ada di dapur ya. Yang penting enak. Nah, setelah kita aduk-aduk dia akan mengental seperti ini. Ini akan kita keringkan dulu ya, supaya nanti isinya tidak lembek dan tidak sulit saat kita membentuk. Karena kulit lumpia itu biasanya sensitif ya, mudah sobek ketika terkena basah. Nah, ini setelah kenyal baru kita masukkan sisa telurnya. Ini untuk perekat saja ya. Ini telur yang terakhir masuk ketika kompor sudah mati. Lalu siapkan 2 sendok makan tepung terigu, campur dengan kira-kira 100 ml air. Ini untuk olesan kulitnya ya, untuk perekat atau untuk lemnya. Lanjut, ini adalah 30 lembar kulit lumpia untuk porsi isian yang tadi kita buat ya. Kita letakkan kulitnya. Nah, ini enggak terlalu basah ya, jadi kulit lumpianya tidak rawan sobek atau pecah. Kita lipat sesuai selera aja. Ini Mbok kurang cantik kalau melipat-melipat ya. Kita lem dulu, lupa tadi. Biar tidak ambiar. Lemnya jangan terlalu banyak, nanti kulitnya hancur. Ini terutama karena Mbok kulitnya kurang bagus ya, kulit lumpianya. Nah, hasilnya seperti ini. Atau kalau mau lebih tebal, kulitnya bisa didobel seperti ini, biar isiannya lebih banyak. Nah, ini maaf ya Mbok, agak ribet pakai sarung tangan, tapi tangannya udah dicuci ya. Kita rekatkan seperti ini. Nah, ini untuk yang lapis 2. Nah, ini bisa juga 1 lapis, tapi kita pakai teknik terbalik ya. Kita
lipat setelah diisi, lalu dilipat balik seperti ini supaya tidak mudah sobek. Nah, hasilnya seperti ini, siap digoreng. Nah, letakkan bagian lemnya tadi di bagian bawah ya, supaya dia terkunci. Jadi begitu kena minyak panas, kulitnya langsung merekat, terkunci dengan sendirinya. Kita goreng. Dibalik ya, kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan atau disesuaikan dengan selera. Nah, ini agak banyak minyaknya, saya mau coba kalau minyaknya sangat sedikit. Nah, kita masukkan, kita letakkan di bagian yang ada lemnya ya. Wah, ini dapurnya deket jalan raya, jadi berisik, maaf ya. Udah, nih kita goreng dengan minyak sedikit ya. Goreng bolak-balik sampai matang merata. Nah, ini sudah cantik warnanya. Kita angkat. Nah, hasilnya seperti ini. Yuk kita lihat dalamnya. Masih panas, terlihat ya, dalamnya kokoh, tebal. Telur dadar buah pare. Bahannya 2 butir telur, 1 buah pare ukuran sedang, 3 buah cabai merah, dan 1 batang daun bawang. Pertama, parenya kita akan kupas dulu. Kita akan potong dulu dan buang bagian dalamnya. Nah, ketika membuang bagian dalamnya, usahakan yang selaput-selaput putihnya tuh ikut kebuang ya. Konon ini tuh penyebab pahitnya ya. Setelah itu kita iris-iris seperti ini. Setelah diiris-iris, tambahkan garam, remas-remas sampai dia melembut. Setelah melembut ya, terasa nanti di tangan kita ya, dia agak lemes gitu, baru dicuci bersih, diperas. Setelah itu baru dia digabung dengan telurnya. Masukkan juga cabai dan daun bawang, serta tambahkan 1/4 sendok teh lada bubuk dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Diaduk-aduk, dikocok-kocok sampai rata agar nanti teksturnya lebih kenyal dan juga parenya itu nempel. Ini mbok tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Diaduk rata, jangan sampai tepungnya bergerindil. Langsung panaskan minyak sedikit saja, maksimal 3 sendok makan. Lalu masukkan deh adonan telur parenya, ratakan. Ini tadi agak kepanasan ya wajannya. Kita ratakan agar parenya terikat dengan telur ya, jadi enggak bleber, tidak ambiar. Nah, setelah kita intip-intip dulu ya bagian bawahnya. Setelah kita ratakan telurnya mengelilingi pare, setelah bawahnya kuat baru kita balik. Nah, setelah kita balik, kita matangkan bagian baliknya itu cukup sebentar saja, kira-kira 1-2 menit ya, dengan api sedang cenderung kecil, sambil diintip-intip lagi apakah warnanya sudah kuning kecoklatan. Kalau sudah, siap-siap kita matikan kompornya. Kita pindahkan ke wadah. Nah, hasilnya seperti ini, cantik ya. Udah deh,
Kita akan belah-belah dulu ya. Ini karena kita lembutkan dengan garam, jadi parenya tetap hijau dan masaknya karena tidak lama ya. Jadi ini parenya cenderung setengah matang. Hasilnya seperti ini, cantik banget penampakannya. Kita akan cobain rasanya yuk. Wow, sumpah demi apa ini enak banget. Jadi parenya itu nggak terasa pahit ya. Terutama kalau penggemar pare ini udah enak banget. Rasanya kenyal-kenyal gitu, kriuk-kriuk karena parenya setengah mateng dan gurih ya. Wajib coba nih teman-teman. Ini mbok gadoin gini aja ya, makannya nggak pakai nasi, lagi diet. Enak banget. Pertama, 6 butir telur campur dengan 3 batang daun bawang yang sudah diiris-iris dan setengah buah bawang bombay. Campur dengan setengah sendok teh kaldu bubuk, lada bubuk setengah sendok teh, lalu dikocok seperti ini ya, sampai menyatu. Setelah dikocok-kocok, campur dengan tepung jagung atau tepung maizena sebanyak 3 sendok makan. Kalau ada ya, kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. Ini biar teksturnya lebih kenyal dan jadinya lebih banyak. Ini mbok tambahkan juga 1/4 sendok teh baking powder supaya nanti kriuk dan mengembang. Dikocok-kocok lagi sambil kita panaskan minyak. Lanjut kita goreng, kita tuang langsung ke dalam minyak yang sudah panas. Ini minyaknya kalau banyak banget tuh makin bagus ya kayak pedagang, tapi ini juga udah cukup sih. Sambil kita kumpul-kumpulin karena dia ambiar efek dari baking powder ya. Dikumpul-kumpulin ke tengah sambil kita masak bolak-balik ya. Tapi jangan dibalik dulu sampai kita yakin bahwa lapisan bawahnya tuh sudah kuning kecoklatan. Sesekali diintip dulu ya. Nah, kalau warnanya sudah kuning kecoklatan, siap-siap kita balik, kok kita intip. Nah, kita goreng ya bolak-balik sampai warnanya sesuai dengan selera atau mateng. Nah, kalau sudah mateng, kuning kecoklatan kita angkat, tiriskan dulu. Jangan lupa minyaknya dibersihin ya. Baru kita masukkan lagi adonan telurnya. Nah, penambahan tepung itu selain lebih kenyal juga jadinya lebih banyak. Ini saya membuat jadi 6 lembar. Kita bolak-balik. Nah, sudah matang, angkat. Penampakannya seperti ini, jadinya 6 lembar ya. Pertama, kita akan haluskan 150 gram cabai merah, 3 buah tomat dan 7 siung bawang putih. Kita masukkan ke chopper dulu ya. Bawang putih, tomat, dan cabenya mbok haluskan ya. Kita sisihkan bumbu halusnya dulu ya. Ini sudah direbus 20 butir telur. Ini direbus dengan biarkan mendidih airnya, tambahkan minyak dan garam dan biar lebih sedap. Ini tadi mbok ngerebusnya, mbok tambahkan 3 lembar daun salam ya. Hasilnya seperti ini, mudah dikupas ya. Langsung kita goreng dulu telurnya sampai warna kulit telurnya tuh kuning kecoklatan ya, atau boleh sesuaikan dengan selera masing-masing.
Ini biar tidak meletup-letup, gorengnya mbok putar begini ya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Lanjut goreng 1 kg kentang yang sudah dipotong-potong. Kita goreng sampai kering atau kira-kira 90% matang. Setelah dirasa cukup kering seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan ya. Masukkan bumbu halusnya, cabai, tomat, dan bawang putih ke dalam wajan yang sudah kita panaskan dengan sedikit minyak. Kita biarkan mendidih. Tambahkan 3 lembar daun salam dan 2 ibu jari lengkuas. Biarkan mendidih lagi. Tambahkan 3 ibu jari gula merah, biarkan larut ya. Kita masak sampai warnanya berubah lebih merah seperti ini ya. Ini pertanda unsur airnya makin lama makin habis. Gulanya sudah mencair ya atau sudah larut. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh micin. Kita aduk lagi, kita masak lagi sampai benar-benar berminyak. Ini tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris, makin wangi ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Masukkan telur yang sudah digoreng. Tambahkan kentang yang sudah digoreng, lalu aduk. Kita aduk-aduk sampai rata, jangan lupa dites rasa. Terakhir taburi dengan irisan daun bawang dan bawang goreng. Udah deh. Telur, kentang, sambal gorengnya sudah siap disajikan. Ini beneran enak banget. Nah, ini 2 buah pare kira-kira 250 gram sudah dipotong-potong. Bumbunya 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, cabai dan tomat juga sudah dipotong-potong. Pertama kocok terlebih dahulu 3 butir telur. Setelah dikocok, kita masukkan ke dalam wajan yang sudah kita beri dengan sedikit minyak ya. Minyaknya sudah panas. Minyaknya 2 sendok makan cukup ya. Kita goreng atau kita dadar telurnya. Kita osreng ya sampai warnanya kuning kecoklatan seperti ini dan agak sedikit kering supaya nanti hasilnya tidak amis. Nah, setelah telurnya mateng, kering, kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, kita panaskan sedikit minyak, masukkan bawang putih, bawang merah terlebih dahulu, tumis sampai wangi. Lalu masukkan cabai rawit. Rawit merah ya. Tumis sampai cabai rawitnya layu dan bawang putihnya makin wangi, juga bawang merahnya. Baru kita masukkan cabai hijau dan tomat, lanjut masukkan pare. Karena mbok penggemar pahit, parenya tidak diberi garam ya, langsung dicemplung. Nah, kemudian itu mbok masukkan 2 sendok makan udang rebon ya. Tumis sampai wangi. Nah, udang rebonnya sudah dicuci bersih. Tambahkan 100 ml air, biarkan mendidih agar semua rasanya nyatu. Biarkan mendidih dan airnya terserap ke semua bahan. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kita tumis lagi.
Nah, ini parenya udah layu. Parenya tanpa diperas dengan garam ya, jadi parenya langsung dimasukkan gini aja tuh enak. Terakhir tambahkan 2 sendok makan kecap manis untuk mengimbangi rasa udang rebon dan kaldu bubuknya biar makin mantul. Udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Jangan lupa loh dicobain atau tes rasa terlebih dahulu. Ini udah enak banget. Terakhir masukkan telur dadarnya. Kita campur sebentar. Nah, ini airnya sudah kering tadi ya. Udah deh, gini aja. Kita sajikan. Nah, beneran deh kalau udah begini menunya, di tempat Mbok tuh nggak perlu lauk yang lain lagi. Cukup disantap dengan nasi anget, udah enak banget. 5 butir telur, tambahkan 3 siung bawang putih, 6 buah cabai merah iris, 2 batang daun bawang iris yang besar ya daun bawangnya. Kemudian penyedapnya Mbok hanya tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Udah ini aja, tinggal diaduk-aduk, dikocok-kocok-kocok sampai berbusa. Kali ini telur dadarnya kepengen yang ada itunya, kenyal-kenyalnya gitu ya. Jadi ini akan buat tambahkan tepung. 1 sendok makan tepung terigu. Dikocok lagi sampai berbusa dan jangan bergerindil ya, sampai seperti berair gitu. Nah, jangan lupa dites rasa ya. Biasanya Mbok tes dulu, udah oke rasanya baru langsung dimasukkan ke dalam wajan yang sudah dipanaskan minyaknya. Kita goreng standar ya, goreng telur dari dulu ya begini. Digoreng kalau lapisan bawahnya sudah kuat, baru kita balik. Pluk. Nah, cantik banget warnanya. Kita intip lagi, kalau bolak-balik warnanya sudah sama atau kuning kecoklatan, kita angkat. Tiriskan dulu ya, ini minyaknya agak banyak. Udah deh, telur dadarnya siap disajikan. Nah, ini begini aja, udah disantap kalau anak-anak tuh dengan nasi panas lalap timun. Kalau emaknya plus sambal mentah gitu ya, enak banget. Nih lihat nih teksturnya, hasilnya seperti ini dengan menambahkan 1 butir kok 1 butir, 1 sendok makan tepung terigu. Wah, kalau udah tua tuh ternyata Lola ya, loadingnya lama. Bahannya ini adalah 50 gram mihun yang sudah direndam ya. 50 gramnya tuh pada kondisi kering, campur dengan 2 batang daun bawang, kemudian 100 gram sayuran campur. Ini sudah direndam dengan air panas ya, jadi setengah matang. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/8 sendok teh gula atau micin, boleh pilih salah satu. Setengah sendok teh lada bubuk. Nah, biar lebih nendang, ini dicampur dengan 1 sendok makan minyak wijen dan 3 sendok makan saus tiram. Diaduk, dikocok ya, diaduk sampai benar-benar merata dan rasanya tersebar. Nah, ini adonan akan cukup untuk membuat
kurang lebih 15 butir cemilan ya, atau telur dadar sayur. Nah, ini masih dikocok terus ya agar benar-benar merata. Kita sisihkan terlebih dahulu, kita panaskan wajan. Ini Bu menggunakan wajan yang berbentuk bulat-bulat seperti ini, namanya wajan apa ya, lupa. Kita masukkan kurang lebih setengah dari ruang ininya nih, bolong-bolongannya ini ya. Nanti kan akan mumbul dengan sendirinya tuh. Nah, biar mumbul maksimal dan matangnya tuh merasup sampai ke tengah-tengah telur dadarnya, kita tutup ya. Ini dengan api sedang cenderung kecil biar tidak mudah gosong. Nah, ini sudah mulai kokoh dan matang di lapisan bawah. Sekarang akan kita balik, kita gunakan sendok saja ya biar lebih mudah. Putar lalu dibalik. Nih sendoknya kebesaran, nih kita ganti dengan sendok yang lebih kecil ya agar lebih mudah memutarnya. Nah, ini dengan sendok kecil lebih mudah memutarnya. Kita balik semuanya, lalu kita akan diamkan lagi. Boleh banget ditutup agar lebih mumbul menul-menul hasil akhirnya dan matangnya benar-benar sampai ke dalam. Nah, udah nih seperti ini, udah mateng. Tuh warnanya cantik banget, bolak-balik. Setelah matang merata, siap-siap ya kita angkat. Kita letakkan ke dalam wadah penyajian. Nah, kita lanjut lagi sampai selesai. Nah, ini bisa menghasilkan ini 2 kali 14 plus 3 ya tadi ya. Jadi 17 buah telur dadar bulat. Nah, ini hasilnya enak, menul-menul. Ini begini aja bisa dijadikan cemilan, dicocol dengan saus atau dikletuk dengan cabai rawit. Ini enak banget. Pertama, olesi dulu alat penggorengannya dengan minyak ya. Lalu masukkan satu persatu 8 butir telur. Kita pecahkan lalu diceplok seperti ini. Lanjut tutup, nyalakan apinya. Jadi tadi itu belum nyala ya apinya ya. Lalu masak dengan api kecil agar matangnya sempurna. Nah, ketika sudah mulai putih semua seperti ini dan sudah kenyal, baru deh kita buka, tutup wajannya dan kita angkat ya, kita sisihkan. Ini sudah kenyal. Langsung aja tumis bawang merah 5 siung yang sudah diiris-iris. Nah, kalau ada bawang putih boleh banget ditambahkan. Ini hanya ada bawang merah, kita tumis sampai bawangnya berubah kecoklatan dan aromanya wangi. Setelah bawang merahnya berubah warna dan aromanya wangi, kita kasih penyedap kecap manis 3 sendok makan, kemudian 1 sendok makan saus tiram, dan setengah sendok teh lada bubuk. Nah, saus tiram dan kecap manis sudah membawa rasa gurih, jadi tidak perlu penambahan garam dan lain-lain ya. Ini aja cukup, langsung dimasukkan telurnya, lalu dibaluri satu persatu. Nah, ini karena untuk dimasukkan ke wadah bekal anak-anak hari ini, jadi Mbok tidak masukkan tambahan air ya. Jadinya nempel lengket seperti ini, enak banget. Udah gini aja diangkat,
disisihkan, bisa langsung disantap. Kalau mau dimasukkan ke dalam wadah bekal, jangan lupa suhunya diturunkan dulu, jangan terlalu panas supaya tidak basi mendadak. Bahannya 2 butir telur, masukkan 150 gram tahu putih yang sudah dipotong-potong, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 7 buah cabai rawit merah, dan 1 ikat daun kemangi. Udah gini aja, dikasih penyedapnya setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita kocok ya agar bumbunya merata. Nah, ini karena telurnya terlalu sedikit dibanding isinya, ini Mbok akan tambahkan tepung terigu. Nah, tapi teman-teman kalau ada stok telur, ini telurnya bisa ditambahkan 1 sampai 2 butir lagi ya, biar lebih mumbul. Ini Mbok tambahkan 1 sendok makan ya, tepung terigunya sudah masuk, lalu diaduk-aduk, jangan sampai tepung terigunya bergerindil. Setelah itu langsung aja kita masukkan ke dalam wajan yang sudah diberi sedikit minyak. Ini kita ratakan ya, seperti ini. Lalu biar matangnya itu sampai ke dalam tahunya, kita tutup dan masak dengan api sedang cenderung kecil agar tidak gosong di bagian bawah. Sesekali dibuka, diintip ya, diintip bagian bawahnya. Lalu dibalik. Nah, kita tutup lagi, masak lagi dengan api sedang cenderung kecil. Sesekali diintip lagi bagian bawahnya. Kalau masih terlalu rapuh, tutup lagi, masak lagi. Dicek lagi. Nah, ini udah kuat. Kita perkuat lagi bagian lapisan pertama tadi ya, masih terlalu pucat. Kita masak sebentar lagi sampai aroma wanginya tuh kecium, baru deh diangkat. Nah, seperti ini. Udah gini aja, kita potong-potong ya, kita bagi 4. Nah, ini bisa untuk 4 orang nih. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Aromanya wangi banget. Nah, ini tahunya tuh tahu yang enak ya. Tahu gurih dari pabriknya dan lembut. Jadi kita cobain dulu deh. Ini enak bener, sensasi kemangi ketemu dengan rawit yang pedas dan tahu yang lembut diikat sama telur dan terigu. Wih, mantul teman-teman. Demikian ya resep kali ini. Selamat mencoba.